Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, saya Desliana SPDGR dari Sekolah SMK Perguruan Rakyat 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jakarta Timur. Hari ini akan saya menjelaskan tentang refleksi diri tentang Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep modul titik 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah putra dari seorang bangsawan Jawa yang bernama Kanjeng Pangeran Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu. Ki Hajar Dewantara tumbuh dalam lingkungan yang multikultural karena kedua orang tuanya berasal dari budaya yang berbeda. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara menunjukkan minatnya besar terhadap pendidikan. Berikut intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among, bahwa kita bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori yang dan metode verbal, yaitu metode kodrat iradat. Bisa dijadikan nama metode kaki Among Nini, yaitu metode Among siswa. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan membentukkan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang subur dan selamat, baik lahir maupun batin. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Lalu ada asas trikon, yaitu trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu continue, convergent, dan conventris. Continue berarti pendidikan. Continue berarti pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Lalu ada convergent, lalu convergent berarti pendidikan yang dilakukan mengambil dari berbagai sumber, harus disesuaikan dengan kebutuhan di luar negeri, namun disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang tidak lepas dari kepribadian bangsa kita pendidikan. Pusat pendidikan yaitu yang pertama adalah alam keluarga, yang kedua alam sekolah, yang ketiga adalah keluarga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat, dan alam pergerakan pemuda masyarakat. Berhamba pada anak, yang dimaksud berhamba kepada anak adalah seorang anak murid harus lalu ada namanya istilah berhamba pada anak, yaitu kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya diri kepadanya, jangan si murid untuk si guru, tetapi si guru untuk si murid. Artinya berhamba mungkin terdengar aneh, tapi ketika digunakan untuk pendidikan, KHD berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan, harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan anak. Lalu ada yang budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ingaso ngasung tulodo ing madia mangun kaso tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberikan dukungan. Berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dalam pemikiran beliau menjalankan beberapa hal yang tercermin dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat dilakukan dalam sehari-hari. Pertama adalah saya melakukan asesmen tahap awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovasi dari berbagai sumber.
Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.